tanya. Lalu kalau malu nanti Ustaz jalan. Tetap ini ya. Tanya Punya Ustaz aku jalan. ya. Ya. Mbak Heni? Unilani di tengah, di tengah. Lagi mikir tadi ada banyak. Sekarang lupa gara-gara makan ini. Kalau sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya pertama yang akan bertanya. Ya, silakan. Menarik sekali sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Ustaz masalah bagaimana kita berhablum minanas dengan pasangan kita ya. Salah satu yang tadi yang bisa saya sampaikan adanya hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa andaikan suami meminta jatah jadi istri itu tidak boleh menyatakan tidak. Seperti yang dijelaskan lebih detail di hadis tersebut, walaupun harus di atas minta. Ini saya masih ini Ustaz, yang aplikasinya itu gimana Ustaz? Mungkin juga kan kalau kita sebagai suami menginginkan itu, terus istri kita katakanlah nggak siap, itu kan jadinya istri itu menanggung dosa Ustaz. Jadi aplikasi untuk kita itu sebaiknya gimana menyikapi itu Ustaz? Jadi itu aja pertanyaan saya. Alhamdulillah, sesi tanya jawab ini sudah diprovokasi, diramaikan oleh pertanyaan moderator tadi. Saya belum bertemu hadis yang tadi pernah saya baca, tapi kita ambil yang setara lah ya. Ada satu hadis terkait dengan tadi. Dari Atha bin Dinar al-Hadzali berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak diterima salatnya, kebaikannya tidak bisa naik ke atas langit, bahkan tidak melewati kepala-kepala mereka. Salah satunya adalah seorang wanita yang ketika diajak suaminya di malam hari ia menolaknya. Allah alam ya, saya belum periksa hadis ini derajatnya seperti apa. Tapi katakanlah misalnya hadis-hadis semacam ini ada lagi tadi, walaupun dia berada di dapur yang unta belum nampak di slide, katakanlah kita anggap hadis itu sahih, lalu bagaimana pula mempraktekannya? Kan sekali lagi yang perlu kita pahami, tidaklah mungkin satu pernikahan itu dilakukan dari salah satu sisi saja. Hablum minan nas itu berlaku pada dua belah pihak. Sehingga maksud saya adalah keinginan Allah, keinginan Rasul terhadap para istri adalah menjadi istri yang salihah, istri yang qanitat, istri yang apabila diminta oleh suaminya maka dia harus merespon dengan baik. Itu perintah Allah Rasul kepada para istri. Tapi kan perintah kepada suami juga banyak. Misalnya saja yang tadi saya sampaikan di slide-slide awal, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah para istri itu dengan baik, ma'ruf. Ma'ruf itu artinya ya,
sesuatu yang sangat luhur, sesuatu yang sangat bijak, sesuatu yang sangat welas asih, adil dan sebagainya. Jadi kalau ada suami yang berlaku seperti itu, artinya mentang-mentang ada hadis tadi lalu dia memanfaatkan, menjadikan dirinya seperti raja yang harus selalu dilayani, kemudian juga bersikap otoriter, tidak tahu diri, tidak, bahasa Jawa tidak tepos liro gitu ya, tidak memandang bahwa istri misal sedang lelah, sedang sakit, berarti kan suami ini bukan suami yang baik, bukan suami yang bijak gitu. Nggak fair gitu. Ketika hal ini menjadi kebiasaan para suami, maka sang istri diberi hak untuk khulu, bukan sekedar menolak, tapi cerai, menuntut gugat cerai. Kalau misalnya suami keterlaluan, gitu. Dan itu terjadi di zaman sahabat. Artinya seorang istri diberikan keleluasaan untuk menolak suami yang arogan, suami yang tidak adil, suami yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah, suami yang bahkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami dalam artian seksual. Itu istri berhak untuk menggugat cerai, khulu namanya. Walaupun putusannya di pengadilan. Maksud saya adalah nggak bisa serta-merta satu hadis, satu ayat dilihat sendirian. Harus dilihat secara komprehensif, dilihat dari dua belah pihak. Jadi kalau kedua-duanya menjalankan dengan baik, istrinya responsif, bagus ya. Suaminya juga luar biasa perlakuan kepada para istrinya, asmara lah yang terjadi insya Allah. Salah satu, makanya saya tampilkan di sini misalnya ada satu penelitian yang dilakukan oleh Kamal Sharawai tahun 2011 nih, di dalam satu bukunya terkait dengan masalah rumah tangga. Itu sebagian besar tidak terciptanya kebahagiaan, tidak munculnya sakinah mawaddah warahmah itu salah satunya adalah yang saya tulis dengan tebal ini, misalnya cukup relevan, yaitu pemahaman dan aplikasi nilai-nilai Islam yang kurang, yang minim. Ini menjadi salah satu penyebab ketidakbahagiaan. Jadi sekali lagi, sakinah mawaddah warahmah yang merupakan wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah, ketika jadi samara itu baru wujud, baru muncul, baru actualize ketika keduanya menggunakan software Islam gitu. Keduanya menggunakan Islam sebagai reference. Kalau salah satu darinya tidak menggunakan, maka bergejolak rumah tangga itu. Maka sekali lagi di ujung ayatnya itu adalah liqaumi yatafakkarun, bagi mereka yang menggunakan akal pikiran. Kalau yang juga sering muncul, lack of serious commitment in the marriage relationship. Jadi hubungannya sendiri tidak dibangun dengan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Artinya salah satu mungkin lebih kepada kepentingan dirinya, lebih besar egonya. Ini juga mengakibatkan hubungan juga menjadi rapuh. Dan serious komitmen itu artinya keinginan yang kuat untuk membangun hubungan. Kalau keinginan yang kuat untuk membangun hubungan, indikator utamanya adalah berorientasi pada giving, caring, bukan wala tamnun tastaksir. Tidak boleh kita memberi dalam keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih banyak.
Allah melarang wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberi sesuatu dengan harapan mendapat lebih banyak. Orientasi sakinah mawaddah warahmah adalah giving. Suppose giving pasangan dengan pemberian yang tulus. Selalu orientasi seperti itu. Jadi kalau orientasi untuk kepentingan dirinya, selalu yang ditimbang adalah kemaslahatan, kesenangan dirinya. Berarti dia sudah keluar dari nilai-nilai. Saya pikir hadis-hadis yang tadi itu juga harus dipahami secara bijak. Makanya nggak lucu kalau sakinah mawaddah warahmah ini hanya berlaku pada pihak istri saja atau suami saja, nggak bisa. Karena esensinya azwaja, berpasangan. Jadi para suami janganlah memanfaatkan hadis-hadis Nabi sembarangan, kira-kira. Dan para istri cerdaslah ya. Kalau para suami meminta ini meminta itu, ya kita juga meminta para suami untuk berakhlak seperti Rasulullah SAW. Itu yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Saling. Terima kasih Ustaz, jelas. Silakan ibu-ibu, jangan malu-malu untuk bertanya. Atau bapak-bapak. Ibu-ibu dulu dah, ibu-ibu silakan. Biasanya ibu-ibu ini banyak pertanyaannya nih, terutama masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz atas waktu yang diberikan kepada kami, dan saya sangat tertarik dengan pelajaran yang diberikan pada saat ini. Saya mau tanya mengenai perkawinan keluarga. Memang perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk menjalin suatu perkawinan itu enggak mudah. Banyak sekali masalah-masalah kompleks di lingkungan kita, di dalam rumah tangganya, anak, istri, dan juga suami. Belum lingkungan lain sekitar, dari keluarga laki-laki atau perempuan atau teman-teman. Nah, dalam perkawinan itu pada dasarnya kita perlu suatu musyawarah bersama. Seperti yang Bapak terangkan tadi, kita perlu juga suatu kepercayaan dan juga suatu kepercayaan dan saling mengerti satu sama lain. Bagaimana caranya kita untuk menuju ke arah itu, untuk saling mengerti dan saling memahami, saling percaya, semuanya kita saling mengimbangi. Jangan hanya dalam di satu sisi aja, seperti Bapak katakan tadi, hanya ibunya aja harus menerima apa yang Bapak maunya. Biasanya bapak-bapak itu egois ya Pak ya. Apa aja dia kan bapak di sini sebenarnya. Terima kasih tuh Bapak. Ya, saya kira jelas juga Mbak Titi. Iya, ya itu tadi apa prinsip supaya kita bisa menyatu, bisa sama satu pikiran. Ya, Ibu, saya tangkap, alhamdulillah. Memang salah satu persoalan yang sangat sering diungkapkan oleh pasangan, lebih khusus dari kalangan ibu-ibu, adalah kurangnya saling pengertian. Sebenarnya ibu-ibu ingin mengatakan bahwa bapak-bapak kurang mengerti kami, begitu kira-kira ya. Masa? Ini pembahasan-pembahasan yang lazim dan banyak ditemukan di berbagai kasus.
sebenarnya ada tayangan khusus ya, beberapa langkah yang bisa kita lakukan terkait dengan upaya menciptakan keluarga. Jadi kan gini urutannya, kita ini kan sekarang membahas prinsip-prinsip. Sesi berikutnya ini masalah faktor eksternal ya. Sesekali kita bicara internal. Maka kalau ada waktu nanti akan saya sampaikan beberapa poin menuju kepada hubungan rumah tangga yang asmara. Ada paling nggak saya buat ada 6 langkah tuh. 6 langkah ini penting untuk kita lakukan bersama-sama. Tapi setidaknya pada kesempatan yang terbatas ini nanti sisanya akan saya sampaikan mungkin setelah saya di menjelang maghrib nanti mungkin mudah-mudahan ada waktu setengah jam. Jadi yang pertama itu kita rujuk saja pada apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama kita memahami bahwa suami dan istri, laki dan perempuan itu berbeda. Walaisa dzakaru kal unsa, bahwa wanita dan laki-laki itu berbeda. Dan ternyata antara laki-laki dan wanita memang berbeda. Berbeda banyak hal, nanti akan dipaparkan pada sesi yang bentar lagi istri saya. Dari perbedaan itu potensi konflik, potensi tidak harmonis sangat besar. Nah, bagaimana caranya meminimais konflik-konflik tadi? Kalau menghilangkan tidak mungkin, tapi meminimais. Maka Allah memberikan satu kata kunci. Ya, kita rujuk pada ayat yang tadi kita sempat tayangkan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kata kunci yang pertama, asal keduanya memang berminat dan berniat untuk membangun rumah tangga, memiliki komitmen yang kuat, cuma nggak tahu caranya bagaimana, maka kita rujuk saja ayat. Tapi kalau salah satu sudah tidak punya keinginan, repot. Ya. Maka li ta'arufu, ta'aruf itu artinya saling mengenal berbagai perbedaan, saling mengenal background, pola berpikir, harapan-harapan yang disukai, yang dibenci, style, gaya, kepribadian itu harus saling mengenal. Maka dalam tahapan perkawinan nanti akan ada yang disebut tahapan transformation. Transformation itu antara laki-laki dan wanita yang tadinya tidak saling mengenal, ketika berada pada mahligai rumah tangga, perlahan-lahan tapi pasti mereka akan saling menyesuaikan diri. Bahkan pada beberapa kasus, dan saya memperhatikan banyak sekali, kesamaan itu lama-lama akan terbangun, termasuk sampai pada kesamaan wajah. Pasangan-pasangan tertentu saya coba memasang-masangkan beberapa pasangan yang saya kenal saja ya. Ada beberapa gitu, saya lihat lama-lama ketika udah puluhan, udah 10, 15, 20 tahun mirip, jadi seperti kakak adik gitu. Itu dari wajahnya saja sudah, Allah alam, ini cuma perkiraan subjektif saja. Beberapa teman saya itu setidaknya di tempat tinggal saya lihat paling nggak ada 15-20 pasangan, saya mirip gitu. Wajahnya seperti kakak adik, Allah alam. Ya. Jadi ta'aruf ini penting. Nah, dalam beberapa sesi yang sudah kami lakukan, kita coba jajaki sejauh mana bapak-bapak mengenal ibu, sejauh mana ibu mengenal bapak-bapak. Kalau ada waktu nanti kita coba lihat. Kalau nggak ada waktu ya mungkin di lain sesi barangkali. Allah alam. Jadi kunci pertama ta'aruf saja dulu. Nanti kedua, ketiga, keempat saya jelaskan di sesi berikutnya, mudah-mudahan setengah jam nanti bisa sempat insyaallah. Terima kasih. Silakan pertanyaannya disimpan dulu ibu-ibu. Kita akan lanjut dengan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Ustazah. Alokasi waktu kira-kira 45 menit ya. Mungkin habis itu kita akan perbanyak tanya jawab. Silakan ibu-ibu di list dulu pertanyaannya biar nanti lebih interaktif workshop kita. Silakan menilai ini untuk memandu acara ini. Tak apa.
Oke, mari kita ucapkan selamat datang kepada ustazah kita yang akan menyampaikan judulnya hambatan